Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan kakak dan sudah lama kita nggak berjumpa lagi di video di YouTube ini, dan kali ini kakak nggak tahan untuk memberikan sebuah statement tentang sebuah fenomena yang cukup viral dan ramai ini ya di Twitter dan Instagram, terutama untuk adik-adik yang sekarang sedang atau sudah atau akan mengikuti tes UTBK SBMPTN 2020, dan fenomena yang beredar ialah yaitu adanya bocoran soal dari sebuah bimbel. Jadi ada sebuah foto-foto yang menggambarkan bahwa soal tersebut mirip dengan soal yang ada di bimbel yang diklaim dari bimbel tersebut ya, dan kakak nggak nyebutin bimbelnya apa. Yang pertama ialah pesan kakak ke kalian semua. Jadi kalau misalnya ngelihat fenomena seperti itu apalagi di sebuah media sosial, tolong jangan polos-polos banget melihat fenomena tersebut ya. Jadi kalau kakak melihat itu skill intelijen dan skill marketing kakak tuh jadi semacam ada yang keluar instingnya ya. Jadi ada beberapa teori-teori yang perlu kita bahas bareng-bareng biar nggak polos-polos amat menghadapi fenomena tersebut. Nah, jadi yang pertama ialah sebenarnya kalau misalkan soal mirip ya, kalau soal mirip sebenarnya soal SBMPTN itu tiap tahun bahkan puluhan tahun kan ada terus tuh, dan polanya tuh untuk membuat soal dimanapun bimbelnya itu udah kebaca seperti apa pola yang keluar, bab yang keluar, kemudian bentuk hitungan yang keluar atau seperti apa. Pasti dalam ribuan soal yang pernah ada di SBMPTN itu kemungkinan besar akan keluar lagi di tahun-tahun berikutnya, dan mungkin hanya beda angka saja tapi sama konsepnya. Jadi bukan hal yang wah atau hal yang aneh ketika ada sebuah bimbel, misalnya nih kalau bener nih ya, bimbel manapun ya, ada soal SBMPTN yang mirip dengan soal bimbel tersebut, mirip gitu ya. Dan itu sangat wajar ya. Kalau misalnya mirip itu wajar. Yang nggak wajar ialah yang nggak wajar ketika bimbel tersebut sebelum UTBK SBMPTN dia tahu seluruh soalnya mirip atau sama. Nah, itu baru namanya bisa jadi bocoran soal. Jadi kalau misalkan cuma mirip 1, 2, atau 5, itu hal yang biasa-biasa saja. Mungkin bedanya ialah oleh bimbel tersebut dibuat seolah-olah menjadi sebuah trik marketing gitu ya, sebuah trik marketing. Dan yang jadi kesan ialah bahwa bimbel tersebut jago memprediksi soal SBMPTN ya, padahal bimbel lain pun juga soalnya nggak bisa jadi nggak jauh beda tuh kemiripannya dengan soal-soal SBMPTN, cuma karena ada bumbu-bumbunya ya, maka menjadi seperti viral ya. Ini sebuah trik-trik marketing yang biasa-biasa saja sebenarnya, cuman kasihan adik-adik yang kayaknya menanggapinya terlalu serius ya, seperti itu. Dan kalau misalnya memang benar ada orang yang memfoto soal-soal di SBMPTN dan untuk mengklaim itu mirip dengan bimbel tersebut ya, maka itu sebuah pelanggaran ya. Pelanggarannya ialah kan nggak boleh bawa kamera kan, artinya orang yang memposting foto ketika waktu SBMPTN atau UTBK, maka dia bisa didiskualifikasi oleh panitia SBMPTN. Nah, jadi bukan sebuah kebanggaan atau bukan sebuah hal yang perlu tadi dibanggakan gitu ya. Kalau misalkan ada di foto-foto itu, bukan tuh, malah berbahaya buat peserta tersebut. Dan sebenarnya bisa jadi bimbel tersebut ya, atau ada sebuah bimbel apapun ya, bisa aja dia triknya ialah yang kakak bilang di video sebelumnya, ada siswa shadow ya, siswa Intel yang ditugaskan ikut SBMPTN ketika waktu beberapa jam setelah SBMPTN, beberapa menit, mungkin dia memang mempunyai kamera di matanya atau di telinganya atau kacamatanya ya, jadi bisa langsung tuh ya ngelihat soal SBMPTN gitu ya, dan kemudian langsung tuh pas tahu soalnya dibahas di bimbel tersebut, kemudian sejam berikutnya dikeluarin. Nah, jadi seolah-olah kesannya bimbel tersebut udah tahu soalnya dari sebelumnya gitu ya. Nah, tapi kakak yakin sih kayaknya bukan bocoran, tapi itu cuma mirip ya. Dan kalau mirip ya wajar ya gitu.
Kalau ciri-ciri bocor ialah kalau soalnya angkanya sama dan lebih dari 10 soal ya. Itu baru namanya bocoran. Kalau misalkan cuman 1, 2, 5 itu biasa-biasa saja. Cuma mungkin karena ada trik lebay marketingnya sehingga seolah yang mirip tuh banyak gitu. Dan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu bimbel yang dianggap membocorkan soal itu tahun 2018 juga pernah viral tuh ya. Juga pernah viral tahun 2018, yaitu ketika ada perubahan terjadi di penilaian SBMPTN dan bimbel tersebut membuat video menyatakan bahwa kalau salah tidak ada pengurangan nilai di UTBK SBMPTN ya gitu. Kalau misalkan salah ya tetap ada pengurangan nilai di SBMPTN, padahal panitia bilang itu kalau salah tidak ada pengurangan nilai gitu. Dan ternyata hasilnya di hari H itu beberapa jam setelah SBMPTN, Pak Menterinya waktu itu ya mengklaim di sebuah media bahwa peserta SBMPTN wajib ngerjain semua soal SBMPTN, jangan ada yang disisakan gitu, karena tidak ada pengurangan nilai ya atau minus ketika kita salah dan mengerjakan soal di UTBK SBMPTN. Nah, jadi bimbelnya apa Kak namanya? Ya nggak boleh sebutin namanya ya deh, tapi kalian coba bisa menerka-nerka ya gitu. Nah, pesan Kakak ialah jangan dulu menuduh itu bocoran ya gitu. Takutnya kalau kamu menuduh bocoran ke bimbel tersebut ya, nanti malah kamunya jadi kena delik hukum. Nggak boleh karena menuduh tanpa ada bukti. Jangan sampai sekalipun kamu nuduhnya pakai akun anonim, itu nggak boleh ya gitu, nggak boleh. Dan tenang saja, insya Allah semua baik buruk itu pasti ada takaran balasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu santai aja, dan rezeki kamu nanti lulus atau enggak di SBMPTN itu udah ada kok, udah ada yang ngatur, udah ada takdirnya ya, ditakdirkan sama Allah. Jadi bentuk apapun kecurangan yang ada di SBMPTN, kalau Allah udah ngizinin kamu tembus SBMPTN, maka nggak ada yang bisa menghalangi. Jadi pesan Kakak ialah pertama, jangan nuduh dulu bimbel tersebut melakukan kebocoran atau membocorkan soal itu, karena itu bisa kena delik hukum. Sekalipun kamu pakai akun anonim terus bisa dilacak ya, jangan sampai. Kemudian yang kedua ialah berapapun bocorannya, kalau rezeki kamu itu nggak berpengaruh apa-apa kok sama kelulusan nanti di SBMPTN, percaya aja. Kalau misalnya berpengaruh sama hitungan IRT gitu ya, karena misalnya banyak yang jawab dengan betul, kayaknya sih nggak ngaruh-ngaruh banget ya, karena kan soalnya juga beda tiap ininya, tiap hari-harinya gitu ya. Dan yang pembuat soal kan profesor doktor ya kan, jadi udah tahu banget lah ya trik-triknya itu seperti apa buat yang merasa bisa mengakali soal-soal SBMPTN gitu. Dan kemudian berikutnya sikap yang perlu Kakak sampaikan ke kalian semua ialah ya udah jangan diramein ya, jangan di posting, jangan di repost, jangan di retweet ya, atau berhentilah komen-komen yang negatif atau menuduh tanpa bukti di kolom bimbel tersebut ya gitu. Karena dan kalau misalnya ternyata bimbel itu dia memang mirip soalnya, Kakak yakin semua bimbel itu punya bank soalnya ya, dan pasti ada yang mirip kok. Mungkin bedanya ada bimbel yang dia memang sengaja mengklaim atau membuat sebuah kampanye ya, sebuah pergerakan masif sehingga seolah terlihat bimbel itu prediksi soalnya tepat, padahal bisa jadi ada bimbel lain ya yang soalnya miripnya lebih banyak tuh daripada bimbel tersebut ya kan, soalnya lebih banyak, tapi karena memang tidak diviralkan atau memang nggak niat untuk dibuat sebagai konten marketing, akhirnya tidak banyak yang tahu gitu. Nah, jadi pesan Kakak berikutnya, kalau udah UTBK SBMPTN, fokus berdoa saja sebagai hasil yang terbaik. Dan buat kalian yang belum UTBK SBMPTN, maka nggak usah lihat-lihat yang kayak gitu. Ya, itu bisa mengganggu konsentrasi ke pikiran kalian dan nggak produktif ya, nggak produktif buat kalian. Jadi fokus saja belajar dan capai hasil yang terbaik. Dan triknya ini kan banyak yang pernah Kakak bilang di awal banget tuh, kalau untuk ngerjain soal-soal TPS yang psikotes kayak gini, itu yang paling penting ialah kondisinya tenang. Kamu perlu ketenangan berpikir, ketenangan dalam hati kamu dan pikiran kamu, sehingga
Kalau dalam kondisi tenang, ngerjain soal-soal seperti itu menjadi lebih maksimal ya. Jadi jangan panik, tetap santai tapi serius, tetap berdoa, dan ingat setelah UTBK yang kemarin sibuk belajar TPS aja, kalau yang mau ikut SIMAK atau UTUL atau ujian lainnya yang ada tesnya, ingat belajar juga soal-soal yang berhubungan dengan pelajaran biologi, fisika, kimia, atau ekonomi, dan lain sebagainya yang IPS ya. Oke, dari kakak sekian. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat, tetap berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.